subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Orang pria nekat membakar rumah mantan dengan bom molotov. Mengidap hipospadia, atlet voli putri sekaligus anggota kuat berubah menjadi pria. Preman hingga mantan anggota Satgas COVID-19 terjaring razia karena tidak memakai masker. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Loviana Dian. Selamat siang Lovi, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Baik, terima kasih Wilson dan juga pemirsa. Ini di tengah pergulatan emosi, keluarga dari mantan kekasih Kaisang Pangarep, Felicia Tisu, kabarnya putra bungsu Presiden Joko Widodo itu akan melamar kekasih barunya. Nah, selain itu, Anda juga harus waspada nih karena ditemukan tahu berformalin di Palembang, Sumatera Selatan. Semuanya kami rangkum dalam iNews yang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah kios di Sidoarjo, Jawa Timur malam tadi. Para pedagang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Kobaran api membakar sejumlah kios makanan yang berada di sepanjang Jalan Ramayana, Bungur Asi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur malam tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke kios lainnya. Api akhirnya dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hanya beberapa pedagang saja yang berhasil menyelamatkan barang dagangan mereka. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga kuat akibat hubungan arus pendek listrik. Tadi enggak tahu saya Pak, pas waktu tidur itu terus saya dipanggil anak saya. Langsung saya lari ke sini. Ceritanya selanjutnya enggak tahu. Waktu ibu datang apinya udah besar? Sudah api besar, muluk-muluk saya menyelamatkan barang saya. Seperti itu ya. Ibu jual apa di sini? Itu nasi, warung nasi. Oh gitu, tapi udah selamat tuh ya? Ya, alhamdulillah selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tidak terima diputus cinta, seorang pria di Tangerang, Banten nekat membakar rumah mantan kekasihnya. Aksi pelaku yang menggunakan bom molotov terekam kamera pengawas. Lempar. Oh, dia kayaknya lempar molotov deh. Ada botol kaca nggak? Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi AM saat akan membakar rumah mantan kekasihnya di perumahan Sari Bumi Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Pria 30 tahun asal Purbalingga ini terlihat berupaya menyalakan benda yang diduga bom molotov. Beberapa saat kemudian, semburan api dari bom molotov membakar rumah. Aksi yang terjadi dini hari ini membuat warga terbangun dan berupaya memadamkan api. Meski para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun aksi pelaku membuat bagian depan rumah serta sejumlah barang berharga ludes terbakar. Saya mah lagi tidur sama suami saya. Anak saya di atas tuh teriak-teriak, "Mah ada api di depan, mah di depan Bapak Danu. Ada kebakaran." Dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya, api udah naik. Dugaan sementara, aksi pelaku karena sakit hati setelah diputus cinta oleh IN. Kini petugas Polsek Curug masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah diamankan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan jasad pemuda dalam karung di Goa, Sulawesi Selatan mulai terungkap. Salah satu tersangka malam tadi berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya.
Jajaran Polres Goa, Sulawesi Selatan langsung bergerak dan mengepung rumah tersangka RS di Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang tadi malam. Polisi juga menyita motor tersangka sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga membawa rekan tersangka untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka RS mengakui perbuatannya membunuh seorang pemuda berinisial JM. JM dibunuh dengan cara sadis dan polisi menduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang. Terkait dengan adanya kasus pembunuhan yang terjadi di Patalasang di Dusun Biring Romang pada hari Jumat, di mana korbannya adalah JM. Kami dari Polres Goa telah mengamankan satu pelakunya dan dia sudah mengakui bahwa dia adalah salah satunya pelakunya yang telah melakukan pembunuhan. Korbannya sempat setelah pelaku selesai melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dimasukkan dalam karung, kemudian korban tinggalkan. Sebelumnya, warga Dusun Biring digegerkan dengan penemuan jasad seorang pemuda yang sudah membusuk di dalam sebuah karung. Pada jasad korban, ditemukan sejumlah luka di perut dan leher akibat senjata tajam. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Masih dari Sulawesi Selatan, pemirsa, polisi menangkap 15 remaja yang terlibat prostitusi online di Kota Makassar yang 4 diantaranya perempuan. Saat digerebek di kamar hotel, didapati 1 perempuan dengan 2 hingga 3 laki-laki. 15 remaja, 4 diantaranya perempuan, ditangkap karena terlibat prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap mereka ketika tengah bertransaksi seks menggunakan aplikasi percakapan. Saat digerebek di 3 kamar sebuah hotel di Panakukang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Para remaja yang masih duduk di SMA dan SMK ini diketahui telah menjalani prostitusi online selama 4 bulan terakhir atas inisiatif sendiri tanpa mucikari. Hingga kini para pelaku masih diperiksa intensif bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Makassar. Baru 1 bulan. Jadi prostitusi online-nya di situ dia memasarkan dirinya berdasarkan pertemanan WA. Ambil kamar 3 dan yang didapati di dalam kamar 1 perempuan, ada yang 2 laki-laki, ada yang 1 perempuan, 3 laki-laki, dan ada pun yang menunggu di bawah temannya sendiri. Pemirsa, penganiayaan diduga dilakukan oleh oknum guru di salah satu pondok pesantren di Cianjur, Jawa Barat terhadap 2 santri yang masih di bawah umur. Kedua bocah yang tengah menimba ilmu agama mengalami sejumlah luka-luka memar di sekujur tubuhnya. Udah diambil? Wah, belum. Seperti inilah luka dan memar yang dialami 2 santri yang masih di bawah umur. Usai diduga dianiaya oleh oknum gurunya di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bekas pukulan diduga menggunakan benda tumpul terlihat jelas di punggung dan paha kedua korban. Tak terima anaknya dianiaya, salah satu orang tua korban melapor ke unit anak dan perempuan Satreskrim Polres Cianjur. Polisi langsung menindaklanjuti laporan korban dengan memeriksa tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti. Korban mengatakan bahwa dia dipukulin, tapi motifnya apa masih kita dalami dari keterangan dari para saksi dulu, kemudian mungkin dari tersangka yang mungkin pelapor yang telah dilaporkan oleh korban. Barang bukti apa yang digunakan itu masih dalam pendalaman. Kan itu perkara itu baru kemarin sore, jadi kita saat ini untuk korban minta keterangan dan saksi yang lain lagi kita minta keterangan. Nanti mungkin kalau sudah cukup keterangan saksi dan barang bukti, baru nanti kita periksa terlapornya. Sementara itu, terkait laporan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum gurunya, pihak pondok pesantren belum mau memberi klarifikasi atau keterangan resmi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda harus pintar-pintar memilih makanan karena di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan 20.000 tahu mengandung formalin siap dipasarkan. Berdasarkan penyelidikan, 3 saksi diperiksa dan produsennya diamankan.
Petugas Polda Sumatera Selatan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan pemerintah Kota Palembang berhasil mengamankan 1 buah truk yang bermuatan 20.000 tahu berformalin. 3 saksi tengah dalam penyelidikan, termasuk produsen yang berperan mencampurkan zat berbahaya ke dalam adonan tahu. Diketahui tahu berformalin akan dikirim ke pasar 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Kota Palembang. Ternyata memang positif menggunakan bahan berbahaya formalin dalam tahu yang diproduksinya. Nah, selanjutnya kami tim bergerak ke tempat produksinya. Ya, bergerak ke tempat produksi di daerah Padang Selasa ya. Padang Selasa, dan di sana memang kita tidak temukan tahu dalam jumlah banyak lagi karena sebagian besar sudah dibawa ke pasar ya. Formalin merupakan gas kimia yang berbau menyengat dan tidak berwarna. Formalin biasa digunakan pada perabotan rumah tangga. Jika dicampur ke dalam makanan jelas sangat berbahaya. Dari mulai gangguan pencernaan, pernafasan hingga resiko kanker menjadi dampak serius dari formalin. Masyarakat harus pintar dalam membedakan tahu berformalin. Ciri-cirinya antara lain, tahu berformalin memiliki bau yang menyengat, warna yang mencolok hingga tahan lebih lama berminggu-minggu. BP POM telah menyediakan sudut pasar bagi masyarakat yang ragu dan ingin memastikan pangan yang dibeli aman dari zat berbahaya. Kita akan melaksanakan penyelidikan. Pada prinsipnya kita ingin menjaga betul-betul pangan di Kota Palembang, kosmetik dan obat-obatan. Jadi sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sementara pelaku produsen tahu berformalin terancam dijerat dengan Undang-Undang Pangan Pasal 136 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan ulat bulu berkembang biak di pemukiman warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah setempat menyemprotkan pestisida agar ulat bulu tidak memberikan dampak pada warga. Fenomena tidak biasa terjadi di Dusun Sambik Baru, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sejak 4 hari lalu, ribuan ulat bulu muncul tiba-tiba di kawasan permukiman warga. Ulat bulu berada di pepohonan dan menggerogoti tanaman dan buah warga. Bahkan ulat bulu juga mulai masuk ke rumah warga. Mendukung dia. Sebagian warga sudah merasakan gatal-gatal dan sebagian lagi terpaksa pindah ke tempat keluarga lain. Di sana di dalam. Oh, dalam. Tempat saya tidur. Oh, pas saya tidur udah masuk? Masuk dia. Oh. Malam-malam itu saya nggak tahu juga. Kena habis gatal kemarin. Oh, kena bagian kaki? Iya. Kadesnya pun takut benar, dia dari sana nggak mau ke sini itu. Oh, nggak berani. Jadi kan dia informasi ke desa gitu. Langsung Bu Kades ke sini juga. Diperkirakan serangan hama terjadi karena perubahan musim hujan ke kemarau. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat pun menyemprotkan pestisida di beberapa tanaman yang diserang ulat bulu agar tidak menimbulkan gatal-gatal kepada seluruh warga Dusun Samik Baru, Desa Sesaut, Narmada, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Polisi memeriksa terduga pelaku pelempar sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Bogor. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku yang merupakan nenek ini terancam 3 bulan kurungan. Ih, sumpah jahat banget, sumpah. Gak bisa, kasihan. Sampah, masih sampah. Parah banget. Parah, foto. Nih orangnya masih sampah plastik. Kasihan. Sumpah. Terduga pelaku pembuang sampah ke mulut kuda Nil di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat diperiksa di Polres Bogor. Polisi juga memeriksa 4 saksi dari pihak Taman Safari dan sejumlah orang yang ada di mobil saat peristiwa terjadi. Penyidik Polres Bogor sedang melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku. Statusnya masih terduga atau gimana, Bun? Statusnya karena masih pemeriksaan, jadi masih terduga. Kalau terbukti gimana, Bun? Jika terbukti, yang bersangkutan dikenakan pasal 302 KUHP dengan ancaman hukuman selama 3 bulan kurungan penjara. Sebelum diperiksa terduga pelaku, seorang nenek berusia 64 tahun ini meminta maaf. Warga Cicalengka menyerahkan diri setelah videonya viral selama 2 hari.
Saya pelaku, saya buang sampah itu enggak sengaja. Nggak sengaja? Enggak, saya minta maaf sekali. Disangka ibu itu bukan mulut? Iya, gara-gara lagi itu. Oh karena nggak kelihatan? Saya lempar gitu, minta maaf sekali. Pihak Taman Safari memastikan kondisi kuda Nil bernama Ari dalam kondisi baik. Jadi pada saat ini satwa ini kondisinya sedang sehat-sehat saja, ya. Kami observasi terus sepanjang hari. Nafsu makannya juga bagus, minum bagus, kegiatan berkembangnya juga tidak ada masalah. Kemarin juga kita lihat kotoran dan defekasinya juga kotoran normal, artinya kotoran dari rumput-rumputan. Kita tidak menemukan adanya kotoran-kotoran yang dari benda asing ataupun dari benda yang tidak tercerna. Sumpah jahat banget, sumpah. Peristiwa pelemparan botol sampah ke mulut kuda Nil betina terjadi pada 7 Maret kemarin. Pelemparan itu terekam pengunjung lain hingga viral di media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Berbadan kekar tapi takut jarum suntik. Kita akan lihat bagaimana ekspresi lucunya sesaat lagi, pemirsa. Tetap bersama kami di iNews Siang.